Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saat ini berdomisili di Yogyakarta. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan kelas IF 502. Dosen pengampu yaitu Insinyur Ahmad Kusairi Eskom Mkom, dengan judul implementasi sistem kesehatan e-health menggunakan pemrograman bahasa pemrograman C++. Oke, langsung ke topik berikutnya. Latar belakang. Jadi latar belakang daripada tugas ini yaitu health menjadi salah satu topik eh, menjadi salah satu topik yang semakin penting dalam dunia kesehatan modern, terutama dalam memberikan informasi dan layanan kesehatan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, aplikasi e-health dapat memanfaatkan kecerdasan buatan dan sistem PUSI untuk membantu dalam diagnosis kesehatan. Dalam tugas ini saya akan mengulas implementasi program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++, yang berfungsi sebagai sistem penilaian kesehatan berbasis keluhan pengguna. Oke, next. Tujuan daripada tugas ini atau makalah ini yaitu yang pertama, mengembangkan sebuah aplikasi sederhana untuk mengumpulkan dan menilai keluhan kesehatan pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan logika sistem fusi untuk diagnosis kesehatan. Yang ketiga, memberikan saran berdasarkan hasil diagnosis untuk meningkatkan kesadaran kesehatan pengguna. Next. Kerangka teoritis yang pertama yaitu health ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan. Ini mencakup telemedis, aplikasi mobile untuk kesehatan, dan sistem yang membantu pengguna dalam mengelola kesehatan masyarakat. Yang kedua daripada kerangka teoritis ini yaitu kecerdasan buatan dan sistem fusi. Kecerdasan buatan menyediakan teknologi yang dapat mempelajari pola dan membuat keputusan berdasarkan data. Jadi dalam konteks e-health, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan ya dengan lebih akurat. Yang kedua, sistem fusi digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pemrosesan informasi. Nah, dengan sistem fusi kita bisa memberikan diagnosis yang lebih fleksibel berdasarkan input yang tidak pasti seperti tingkat kesedihan dan kecemasan. Oke, next. Pembahasan. Jadi pembahasan kali ini yaitu yang pertama, implementasi daripada program C++. Ini bahasa pemrogramannya, ini sintaknya. Nah, ini daripada sintaknya ini yang akan kita pakai seperti ini. Oke, berikutnya ini lanjutannya daripada sintak yang di atas tadi. Ini ada beberapa seperti ini. Ada penulisannya, ini nanti ada untuk diagnosis menggunakan sistem fusinya. Terus nanti saran selanjutnya berdasarkan diagnosis. Tuh. Oke, next. Nah, ini screenshot daripada penulisan atau pembuatan programnya menggunakan bahasa C++ dalam aplikasinya.
Ini seperti yang tampilan seperti ini bisa kita lihat. Ini ada include, ini sudah bahasa pemrogramannya, yaitu presentasi keluhan pengguna. Nanti ini kita berdasarkan ada skalanya, misalnya 0 sampai 10 ini. Terus sistem fungsinya nanti ini seperti ini. Jika yang dimasukkan diagnosisnya itu kurang dari atau sama dengan 3, nanti ini kesehatan baik. Jika kurang daripada 7, nanti waspada, dan selebihnya di atas 7 itu nanti diagnosisnya buruk. Jadi nanti ini untuk klasifikasi kesehatannya seperti ini. Jadi nanti bisa ini penulisannya seperti ini, diagnosisnya seperti ini. Itu akan nanti kita akan bisa tampilkan daripada tingkat klasifikasi kesehatannya. Nah, ini berikutnya yaitu ini lanjutan daripada tadi penulisan programnya. Nanti masukkan tingkat kesediaannya, ini ada SIOT, ini masukkan tingkat kecemasannya. Jadi nanti memasukkan tingkat kesediaannya 0 dari skala 0 sampai 10, terus memasukkan tingkat kecemasannya skala 0 sampai 10 juga. Nanti bisa kita masukkan dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 tergantung pilihan kita. Terus untuk tingkat kecemasannya juga seperti itu. Nanti bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, nanti ini bisa ditampilkan. Nanti berdasarkan daripada input tersebut nanti akan disarankan. Jadi berdasarkan diagnosis nanti akan keluar saran apa, misalnya kesehatan baik, terus tetap jaga kesehatan, waspada. Nah, jadi terus ada lagi pertimbangan untuk konsultasi dengan dokter. Jadi berdasarkan inputan itu nanti bisa disarankan seperti itu, atau misalnya nanti segera cari bantuan medis. Jadi itu tergantung daripada diagnosis yang kita masukkan inputnya, kesediaannya tingkat berapa, terus kecemasannya tingkat berapa, itu seperti itu. Oke, berikutnya ini kita running. Jadi nanti kita bisa running programnya. Ini kita bisa ambil contoh. Misalnya kita masukkan kesediaan 8, terus tingkat kecemasannya 8, diagnosisnya buruk. Jadi jika kita memasukkan tingkat kesedihannya itu di tingkat 8 dan tingkat kecemasannya itu di tingkat 8, maka diagnosisnya itu buruk. Nah, inilah fungsinya daripada fusi itu seperti ini. Nanti jadi berdasarkan inputan-inputan ini kita bisa menampilkan diagnosisnya, dan nanti ada saran berikutnya segera cari bantuan medis. Yang kedua ini kita contoh yang lain, kita masukkan tingkat kesediaannya 5, terus tingkat kecemasannya 9, diagnosis waspada. Jadi nanti berdasarkan input itu kita keluar daripada diagnosisnya. Jadi ini diagnosisnya waspada. Pertimbangan untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi seperti itu. Itu hasil programnya, running programnya seperti itu. Oke, next. Jadi itu tadi hasil paparan saya. Dari paparan di atas atau tugas di atas bisa ditarik kesimpulan implementasi sistem kesehatan ini menggunakan bahasa pemrograman C++
Dalam tugas ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberikan saran kesehatan kepada pengguna berdasarkan info sederhana. Jadi berdasarkan info tadi tingkat kecemasan atau ini kita bisa mendiagnosis, memberikan saran kesehatan ke pengguna seperti apa berdasarkan inputan yang sederhana. Pengguna sistem PUSI memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dalam input dan memberikan diagnosis yang lebih fleksibel. Jadi dengan sistem PUSI ini nanti diagnosisnya itu bisa fleksibel, gitu. Jadi berdasarkan input juga. Aplikasi ini dapat diperluas jadi dengan menambahkan lebih banyak parameter dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti jauh ke depannya bisa dikembangkan lagi dengan fitur yang dan parameter yang sesuai dengan kebutuhan yang mungkin lebih canggih lagi, lebih maksimal lagi. Oke, next. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.